pembahasan mengenai kritik sastra pada novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie. Diceritakan tokoh Laisa adalah anak sulung yang tangguh dan tegar. Ia hidup bersama seorang ibu dan 4 orang adiknya. Ayahnya tewas secara mengenaskan, ia dicabik-cabik oleh binatang buas. Sebelum meninggal, ia telah berpesan kepada Laisa untuk menjaga adik-adiknya hingga ia pulang mencari kumbang di gunung. Sejak saat itu, Laisa menyadari bahwa ia harus melindungi ibu dan adik-adiknya. Saat Laisa duduk di bangku kelas 4 SD, adiknya Dalimute akan memasuki sekolah dasar, dan dengan lapang dada karena keterbatasan penghasilan orang tua, Laisa rela tidak sekolah demi adiknya. Ia beranggapan bahwa seorang perempuan tak sekolah pun tak apa, itu keinginannya sendiri. Dalimute adalah anak kedua, seorang anak yang rajin dan baik. Ia juga anak yang cerdas. Ia sering membuat mainan sendiri dan terkadang membuat mainan untuk adik-adiknya. Hingga suatu saat ia berpikiran bahwa untuk membuat kincir angin untuk desanya. Awalnya masyarakat meragukan kincir angin karangannya Dali yang masih kecil itu. Akan tetapi Laisa meyakinkan warga dan akhirnya dibuatlah kincir angin itu secara gotong royong dan jadilah kincir angin sebagaimana mestinya dan sebagaimana fungsinya. Adik Laisa yang lainnya adalah Wibisana dan Ikanuri. Mereka tak serajin kakak-kakaknya. Mereka sering kena marah Laisa, kakaknya. Itu karena mereka sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Akan tetapi, mereka masih menyadari dari payah kakak dan ibunya. Berbeda dengan Yasinta, si anak bungsu. Dia anak yang cerdas dan rajin. Tiba saatnya Yasinta masuk sekolah dasar, akan tetapi keinginan itu sempat diragukan. Tiba saatnya Yasinta masuk sekolah dasar, akan tetapi keinginannya itu sempat diurungkan sebab gagalnya percobaan kebun stroberi Laisa. Namun dengan bijaksana, Dali merelakan kesempatan sekolahnya untuk Yasinta. Ia lebih memilih membantu ibunya dan kakaknya di kebun. Dengan usaha dan doa, kebun stroberi yang mereka garap berhasil menghasilkan buah yang berkualitas dan siap dikirim dengan harga yang mahal. Kesuksesan tersebut membuat Dali bisa bersekolah lagi. Selain itu, keadaan ekonomi di lembah tersebut semakin maju. Seiring berjalannya waktu, adik-adik Laisa berhasil dalam karirnya dan tiba saat untuk menikah. Namun mereka enggan untuk mendahului Laisa. Hingga akhirnya Laisa meyakinkan adik-adiknya untuk menikah. Yasinta yang kini telah tumbuh dewasa telah mempunyai tambatan hati, akan tetapi ia tetap tak mau mendahului kakaknya tersebut. Sebenarnya Laisa mengidap penyakit kanker hingga suatu ketika telah mencapai stadium 4. Ia terkapar tak berdaya di kamarnya. Penyakitnya itu ia rahasiakan dari adik-adiknya. Hanya ibunya yang tahu, tetapi di saat itu ibunya menghubungi anak-anaknya agar pulang. Mereka pulang dan tak kuasa melihat kakaknya lemah, tak berdaya di tempat tidurnya. Yasinta juga datang bersama kekasihnya. Belum sempat menikah karena tak mau melangkai kakaknya itu. Di sisa hidupnya, Laisa meminta Yasinta menikah dan kekasihnya di depan dirinya. Dan setelah selesai ucapan ijab kabulnya, Laisa pun mengembuskan nafas terakhirnya. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie adalah gaya bahasa yang hidup dan deskriptif. Nilai-nilai yang dapat diambil dalam novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie adalah nilai religius, nilai moral, nilai sosial, dan nilai estetika. Nilai religius yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai sosial yaitu saling membantu, prasangka baik, saling menghargai keadaan fisik. Nilai moral yaitu berbakti kepada orang tua, perjuangan kakak kepada adik, dan nilai estetikanya yaitu budaya daerah di pedesaan. Kelebihan pada novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie adalah alur cerita dan bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah untuk dipahami. Bahasa kiasan yang digunakan sangat indah. Novel ini disusun dengan balutan-balutan dialog yang cukup berhasil membuat emosi para pembacanya menyelami perasaan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya.
Kita juga dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalam novel tersebut tentang takdir Tuhan, bahwa hidup, jodoh, rezeki, dan mati adalah sepenuhnya dari Allah. Manusia hanya bisa berusaha semampunya dan berdoa, tapi keputusan akhir tetap di tangan Allah. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini mampu membuat pembacanya seolah-olah melihat langsung kejadian yang diceritakan. Buku ini juga bagus untuk dibaca karena terdapat banyak ilmu baru yang dicantumkan di dalamnya. Dapat menambah wawasan dan tahu pentingnya sebuah pendidikan. Kekurangan pada novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie adalah gaya bahasa dalam novel ini agak memusikan. Misalnya untuk pencetakan peletakan cara memanggil karakter kunci yang terkadang dipanggil Kak, kadang dipanggil Wak, di beberapa tempat agak berantakan. Novel ini yang terasa sedikit janggal adalah mengenai sudut pandang penulis. Terdapat kerasauan pada penempatan khusus penulis dalam cerita ini terkadang tidak ada korelasi dengan jalan cerita. Ada bagian yang sangat ingin diketahui pembaca, tetapi cerita itu malah dibuat menggantung karena bahasa yang digunakan di akhir cerita adalah bahasa biasa. Kritik sastra pada novel Bidadari-Bidadari Surga karya Terelie adalah berdasarkan kekurangan yang telah dikemukakan, sebaiknya gaya bahasanya lebih konsisten terhadap panggilan Laisa, dan penulis sebaiknya lebih bisa menempatkan diri untuk penyampaian hubungan penulis dengan Laisa dapat disampaikan pada latar belakang, bukan di dalam alur cerita. Sekian, terima kasih.